Ada yang memang mau didengar, apa sih nanti kita dengarkan karena terkait dengan pembangunan pasar tematik Desa Ubud. Terus kemarin ada berita heboh pemutusan, terus ada polisi turun dan lain-lainnya. Kira-kira ceritanya seperti apa itu, Pak? Ya, dalam aturan blacklist ini tidak berlaku untuk proyek ini. Blacklist ini tidak berlaku untuk proyek yang di Ubud ini. Tidak mempengaruhi proyek. Tidak mempengaruhi karena cabang Bogor. Cabang Bogor. Ya, namanya di setting pasti kan kami harus diputus kontrak, kemudian ada penyedia pengganti. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya Iputu Sudiartana, Putu STA bersama saudara Jeffrey, berasal dari Manado. Beliau tinggal di Bali sudah lama sekali dan hari ini saya mau bincang-bincang karena ada sesuatu hal yang memang nanti pemirsa perlu diketahui. Saya salam dulu sama saudara-saudara di Indonesia, Pak ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Pemirsa, hari ini ada cerita yang sangat sedikit, bukan panas, karena ini perlu didengar. Negara ini butuh keadilan. Ya, beliau juga menghubungi saya. Ada yang memang mau didengar, apa sih nanti kita dengarkan karena terkait dengan pembangunan pasar tematik Desa Ubud. Ini yang menjadi isu besar di media sosial maupun cetak dan elektronik. Pak Jeffrey, ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, baik. Sudah lama saya dengar Bapak di sini ya. Ya, saya mau nanya Pak, gimana? Karena kemarin saya dengar mungkin jam berapa gitu kontraknya diputus. Terus Bapak menghubungi kami mau dengar dari media, mau mendengarkan sebenarnya seperti apa Pak, karena Bapak kita ikuti tender karena ini 2 tahap 2 sampul kita ikuti, dari pertama pemasukan dan lain-lain kita ikuti sampai Bapak menang, udah selesai karena sudah sesuai dengan prosedur dan Bapak menang yang terendah dan udah kami kami sebagai kontrol sosial ya sudah selesai. Terus kemarin ada berita heboh pemutusan, terus ada polisi turun dan lain-lainnya. Kira-kira ceritanya seperti apa itu Pak Jeffrey? Jadi begini Pak, setelah penandatangan kontrak kami melaksanakan pekerjaan di pembangunan pasar tematik Ubud ini. Ya. Semuanya sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi. Ya. Tahapan pelaksanaannya sesuai ya, sudah ya. Tahapan pelaksanaan konstruksi. Baik, ya. Artinya kami menyusun program, menyusun action plan, schedule, jadwal pelaksanaan. Berjalanlah kami dengan sewajarnya, sesuai dengan master schedule yang sudah kami sampaikan pada saat PCM. Yeah. Nah, kemudian perjalanan yang kurang lebih sampai dengan 4 minggu, di minggu kelima itu kemudian ada hal-hal yang di luar dugaan, di luar kewajaran dan kelaziman pelaksanaan proyek dimanapun sesuai dengan pengalaman kami. Baik, ya. Jadi secara prestasi fisik, progres pelaksanaan fisiknya, kami itu sesuai dengan master schedule. Baik. Yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait, baik PPK maupun MK. Itu posisi kami di minggu kelima, bahkan di minggu ke-6, tapi minggu ke-6 ini kami sudah ada surat rencana pemutusan kontrak dari PPK, jadi kami tidak bukukan, karena sudah tidak ada pertemuan mingguan rutin lagi. Di minggu kelima itu
posisi progres kami masih positif. Itu proses itu adalah hasil pengajuan kami, kemudian menjadi laporan dari MK. Jadi bukletnya atau dokumen resminya itu adalah laporan MK kepada PPK bahwa di minggu kelima progres prestasi pekerjaan masih positif. Baik. Ya. Dengan adanya hal tersebut, kami terus terang bingung dan tidak mengerti apa permasalahan yang dikeluarkan atau diungkapkan oleh PPK dan MK sehingga kami dianggap layak untuk diputus kontrak. Nah, dari SP yang dikeluarkan oleh PPK pada tanggal 20, di mana surat tersebut menyatakan itu surat peringatan 1. Itu PPK meminta kami memenuhi hal-hal administratif. Seperti apa itu? Khususnya pada saat itu di surat peringatan 1 itu adalah SMKK. SMKK. Ya, SMKK artinya berkaitan dengan ya keamanan tenaga kerja lah ya. Ya, K3 apa. Bukannya sudah di dalam progres tender itu kan masih harus dilengkapi semua itu. Apa di pelaksanaannya kan pakai helm dan lain-lainnya itu yang dimaksud. Ya, betul. Nah, itu artinya rancangan keselamatan konstruksi, segala aturan-aturan tender di situ kami sudah buat dan sudah ajukan karena itu menjadi persyaratan tender, Pak, gitu. Persyaratan tender. Apabila kami tidak penuhi pasti kami tidak menang tender kan begitu. Iya, itu kan sudah bagian dari isian dokumen Bapak penuhi itu ya. Mungkin gara-gara itu SMK itu karena banyak sekali kalau di negara pengaman pantai itu banyak sekali kita juga angkat, Pak. Tapi hukumnya itu ringan sekali gitu. Artinya apapun itu kami penuhi. Sudah Bapak penuhi itu? Sudah kami penuhi. Baik, ya. Sudah kami penuhi, hanya ada koreksi 1, koreksi 2 dari pihak MK. Nah, finally apa yang kami sampaikan ini bahasanya bukan koreksi lagi, tapi sudah tidak diterima tanpa adanya evaluasi atau analisa dari Bapak dokumen. Sudah siapkan itu dokumen yang kami ajukan. Sementara rencana keselamatan kerja SMKK itu kan bergerak, Pak, artinya fleksibel, menyesuaikan keadaan hari-hari, katakanlah dalam 1 minggu rencana mutu pelaksanaan keselamatan konstruksi kita adalah seperti ini. Di minggu kedua, ketiga bisa berubah. Mungkin situasi lalu lintas yang sekarang padat atau karena libur, kemudian di minggu ke depan ini menjadi sepi apa. Nah, semua itu kan bergerak. Itu nanti artinya laporan itu berdasarkan evaluasi mingguan dan bulanan. Ya memang seharusnya seperti itu kan seorang pelaksana kan. Itu pemahaman kami sesuai dengan pengalaman kami di banyak proyek yang sudah kami selesaikan. Seperti itu. Nah, kami sudah tanggapi SP ini dengan memenuhi apa yang diminta. Kalau sesuai dengan peraturan Permen, Perpres apa, harapan kami sudah sesuai. Tapi kalau tidak diterima dengan alasan yang tidak jelas, yang kami sendiri tidak tahu, artinya pokoknya tidak diterima, ya susah kami mau penuhi itu kan. Karena tidak ini. Nah, kemudian muncullah surat peringatan. Jedanya berapa hari itu? Tanggal dari PPK itu SP1 dari SP1 ke SP 2. Surat bukan, tidak ada bunyi 2, Pak. SP langsung. Hanya surat peringatan saja pada tanggal 29. Nah, di situ meminta kami untuk melengkapi administrasi juga, dalam hal ini lebih ke time schedule. Nah, saat itu kami jawab juga, jadi time schedule. Time schedule ini sebenarnya sebelumnya itu ada perbedaan persepsi antara MK dan kami selaku penyedia.
Kalau yang dimaksud adalah master schedule, berarti sampai PHO lah ya. Nah, itu adalah menjadi acuan prestasi pekerjaan. Itu kami sudah sampaikan pada saat PCM, kick off meeting, serah terima lahan dan personel itu sudah kami sampaikan. Sesuai dengan masa kontrak kita 225 hari. Ya kan, kami sudah susun, kami sampaikan. Nah, di perjalanan waktu, kami diminta untuk membuat time schedule. Anggapan kami selaku penyedia adalah schedule action plan. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kami selaku penyedia adalah istilahnya sudah menjadi prosedur dalam pelaksanaan konstruksi itu untuk menyediakan action plan, schedule. Jadi action plan ini tidak bisa dibakukan selama masa pekerjaan 225 hari itu. Karena action plan kan bahasanya. Satu minggu bisa jadi, oh ternyata kita kurang cepat, kita percepat. Oh kita terlalu cepat, kita sesuaikan dengan metode itu ya, Pak? Ya, metode pelaksanaan ya. Betul. Itu terkait dengan katakanlah cuaca atau segala macam. Nah, di laporan bulanan biasanya itu kan ada ini dari BMKG, laporan cuaca itu kita masukkan juga. Seperti itu. Nah, perbedaan persepsi ini tidak bisa kemudian menjadi sepakat yang ini dengan MK. Dengan MK kami tetap dipaksa untuk membuat yaitu tadi time schedule itu yang istilahnya bahasanya meyakinkan MK dan PPK bahwa kami mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Oh, ini dalam pelaksanaan memang boleh gitu dalam tafsiran kan diberikan dulu, bukan? Diberikan dulu melaksanakan sampai bisa atau tidak. Kalau memang terlambat kan ada denda, gimana itu? Ya, ini masih harus ada metode apa ya lagi? Yang menjadi aneh buat kami, yang menjadi aneh, progres prestasi pelaksanaan kami sampai dengan bahkan sampai dengan diterbitkan rencana pemutusan kontrak itu masih positif, Pak. Plus terhadap master schedule ya. Karena master schedule itu pada akhirnya ditandatangani dan disepakati bersama. Seperti itu, Pak. Nah, mengenai action plan tadi yang diminta, time schedule itu kami juga sudah buat dan serahkan sesuai dengan permintaan surat peringatan tertanggal 29. Bukan kedua, tapi SP gitu ya? SP aja. Tidak ada kedua atau kayak ini, tidak ada itu. Adalah backup data kami ada. Kami tanggapi surat peringatan tanggal 29 ini langsung dijawab oleh PPK dengan surat peringatan tertanggal 30. Jawabannya tertanggal 29, Pak, peringatan itu. Kan Bapak bilang tanggal 29. 29 ini tanggal 30 keluar lagi, Pak. Keluar lagi. Jadi setelah tanggal 29 kami tanggapi dengan surat tanggapan bahwa apa yang diminta dalam SP tertanggal 29 ini kami penuhi, sebagian sudah ada dan sebagian sampai dengan tanggal 4 Juli kami akan lengkapi karena ada hitungan-hitungan hitungan teknis yang harus kami berhitung dulu, tidak asal ini kan. Nah, tanggapan atau jawaban kami atas SP tertanggal 29 ini langsung dijawab dengan SP tertanggal 30 oleh PPK. Bahasanya apa yang kami sampaikan di tanggapan dan jawaban kami tidak diterima. Dengan alasan apa tidak berbunyi di situ. Intinya tidak diterima. Dan penyedia harus menyediakan lagi dukungan material. Itu tertulis seperti itu, dukungan material A, B, C, D, banyak, Pak. Saya sebagai penyedia
bingung menanggapi ini karena ini adalah tahap pelaksanaan sudah dan tahap tender ya. Kalau tahap pelaksanaan tidak ada lagi kami dukungan material atau apa kan Pak. Tapi kalaupun diadakan itu adalah berupa penawaran. Nah, ketika material ini kami ajukan dengan sebagai lampiran approval material yang kami ajukan ke MK, apabila disetujui penawaran ini akan kami negosiasikan dengan supplier atau subkon atau vendor gitu kan. Tapi karena bahasanya dukungan, ya kami pun sudah berusaha memenuhi itu. Ada sebagian yang memberi dukungan, ada supplier yang bertanya balik ke kami. Iya, seperti apa tuh? Bapak masih tender. Jadi kalau tender ya itu memang. Tapi kalau sudah pelaksanaan ini kan tidak ada kaitannya dengan isian dokumen dan lain-lainnya. Itu ini sudah pelaksanaan sampai PHO lah ya. Betul. Oke, gini Pak, karena masyarakat Bali ini pingin tahu ini, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Ya, sehingga ini pingin tahu ini kok bisa seperti ini. Karena ini akan menjadi pengalaman di daerah-daerah lain, di Provinsi Bali, Kabupaten, mungkin di provinsi atau kementerian lembaga. Bila mana ada terjadi seperti ini pengalaman Pak Jepri ini sangat pahit sekali bagi ya teman-teman. Ya. Bapak bisa jelaskan sedikit itu karena ini adalah Bapak melihat ada kejanggalan yang memang Bapak alami. Betul. Karena ini seperti persiapan dokumen-dokumen tender, padahal ini sudah pelaksanaan, kan begitu ya? Betul. Seperti apa ini? Apa yang mesti harus Bapak sampaikan kepada pemerintah, khususnya Pemda Gianyar gitu ya? Apa yang Bapak mesti harus sampaikan sekarang ini untuk permasalahan ini? Ya, dengan adanya permasalahan ini yang menurut kami sangat tidak lazim, tidak wajar di dunia konstruksi. Di dunia penyedia konstruksi, karena dari kronologis yang terjadi itu seperti sudah disetting ya Pak, ya sudah diinim. Sepertinya itu sudah disetting. Dugaan Bapak disetting. Disetting karena melihat tanggal kan. Yang pada akhirnya ketika kami diputus kontrak, kemudian muncul pengumuman penunjukan langsung di LPSE. Dari situlah kami menduga bahwa ini sudah disetting demikian. Jadi apapun yang kami penuhi, lakukan di itu tidak akan diterima dan tidak akan ini, karena memang ya namanya disetting pasti kan kami harus diputus kontrak, kemudian ada penyedia pengganti. Oke, tunggu dulu Pak. Berarti Bapak sudah pernah menerima down payment dari Pemda, dari PPK, dari pejabat pembuat? Ini Pak, kami 2 kali mengajukan uang muka sesuai dengan klausul kontrak dan pengadaan bahwa penggunaan uang muka adalah untuk mobilisasi, untuk pembayaran DP material. Seharusnya pada saat kontrak kami mengajukan sudah bisa dicairkan. Bisa itu. Apabila dokumen-dokumen yang ditetapkan sudah dipenuhi. Itu satu Pak. Tapi yang pertama, pengajuan kami yang pertama ditolak. Dengan alasan ada permintaan atau arahan dari PPTK bahwa jaminan uang muka ini harus dari BPD. Sementara di klausul kontrak bisa oleh asuransi yang direkomendasikan oleh OJK. Nah, kami ajukan dengan penjamin yang terdaftar di OJK dan direkomendasikan oleh OJK, tetapi ditolak. Nah, salah satu item permintaannya adalah jaminan uang muka itu harus diterbitkan oleh Bank BPD Bali. Seperti itu. Dari situ ya kami jaminan pelaksanaan itu sudah diterbitkan oleh BPD Bali dengan. Bapak penuhi juga ini BPD Bali? Yang jaminan pelaksanaan pada saat kontrak saya penuhi Pak.
BPD Bali. BPD Bali. Sudah dipenuhi. Penjamin Askrindo sudah dipenuhi. Iya, ini kan sudah normal ini. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak bisa kontrak, Pak. Oke, betul. Ya. Kita sudah penuhi. Nah, umumnya di pengalaman mulai apabila jaminan pelaksanaan itu oleh bank BUMN, bank yang ini, kami di jaminan uang muka bisa menggunakan asuransi. Toh itu tidak menyalahi asuransi yang sudah rekomendasi oleh OJK. Ya, dan betul. itu tidak menyalahi ketentuan dalam kontrak maupun dalam pengadaan karena ada klausulnya seperti itu. Nah, kami ditolak karena ada arahan seperti itu tadi, kemudian ada koreksi-koreksi sedikit lah yang terus yang kedua ada mengajukan down payment lagi nggak? Yang pertama kan yang pertama gagal. Ditolak. Yang kedua? Yang kedua ditolak juga karena sudah terlihat nih rencana pemutusan kontrak itu karena semua pada saat itu saya mengajukan down payment kedua, pengajuan kedua ini sudah ada jarak antara kami sebagai penyedia dengan pihak PPK dan PPTK. Jadi untuk komunikasi sudah sulit. Ini sudah tidak bisa komunikasi ini. Untuk komunikasi, koordinasi, apa itu sudah sulit. Ini sekitar tanggal berapa, Pak? Yang kedua ini? Tagihan untuk down payment ini. Itu karena ini butuh sekali informasi karena banyak sekali masyarakat menanyakan ini karena pembangunan Ubud itu mesti harus cepat, masyarakat pedagang menunggunya, Pak. Betul. Karena di situ sumber macetnya di Ubud, Pak. Sehingga pasar Ubud ini perlu dibangun cepat. Karena justru itu Pak, kami sadar betul lokasi di pasar Ubud, kemudian ininya pasar Ubud itu seperti apa. Makanya kami sangat antusias dengan dengan metode pelaksanaan yang ketat. Kami selesaikan ini menjadi kontribusi kami untuk masyarakat dan masyarakat Ubud dan Bali karena ini tempat DTW, Pak, tempat tujuan wisata yang fenomenal Ubud ini sangat terkenal, Pak. Sehingga kemacetan ini kalau ini pasar dibangun terus parkirnya dibangun ini bisa artinya lebih ringan kemacetan di Ubud, Pak. Makanya Bapak karena ada basement kan, diharapkan parkir yang ini kan. Iya, kami kira ini pembangunannya sudah berjalan lancar, ternyata mandak kemarin. Itu terkejut kita. Secara progres kami masih positif, Pak. Sampai terus Bapak sudah bangun-bangun di situ. Apa itu mes-mes sudah Bapak bangun? Apa aja yang Bapak sudah laksanakan itu? Ya, yang jelas pemagaran proyek yang dimana di situ sebenarnya tidak ada dalam RAB. Tapi kami sesuai dengan itu ekstra lah itu ya. Kemudian pekerjaan direksi kit. Baik itu untuk pegawai-pegawai pelaksana di sana saya lihat pekerjaan itu. Solder pile. Kemudian pondasi pancang ada sebagian yang sudah terpasang. Berarti ini Bapak rugi kalau Bapak diputus ini, Pak, rugi dong. Ruginya luar biasa, Pak. Karena prestasi atau progres finansial kami itu sudah lebih besar daripada progres fisiknya. Progres finansial itu termasuk satu mobilisasi, mobilisasi personel, alat dan lain-lain. Kemudian sewa stok yard. Stok yard ini yang kemudian menjadi syarat dalam SSUK bahwa kami harus punya stok yard untuk untuk penyimpanan material dan untuk barak pekerja. Baik. Yang pada akhirnya kami harus cari tempat lain karena ada keberatan dari masyarakat di stok yard kami yang pertama itu. Oke, tunggu, Pak. Kalau begini apa langkah Bapak? Bapak mau melakukan langkah hukum seperti apa ini? Kalau begini kan kami di Bali ini baru pernah dengar yang seperti ini. Kalau proyek yang kecil-kecil mungkin pernah kami dengar gitu. Ini lumayan besar, Pak. Ratusan menuju sampai 90-an miliar lah. Besar, lumayan besar. Untuk penyedia yang kualifikasi besar. Apa langkah Bapak selanjutnya terkait dengan ini? Apa gitu? Karena ini setelah saat ini, karena kami sudah membuat laporan ke pihak yang
wajib. Ya, aparat penegak hukum lah ya. Aparat, ketika ada pengumuman penunjukan langsung, kami sepertinya sudah ada tidaknya, makanya kami proses secara hukum, Pak. Ya. Kami proses secara hukum. Seperti apa, Bapak? Apa ini melaporkan adanya ABCD atau ini kan kalau kita tender ada sanggah dan lain-lain, ini saya nggak ngerti ini proses apa yang Bapak lakukan ini pasti. Satu, sebenarnya dari pemutusan kontrak oleh pihak PPK, kami juga sudah mengajukan keberatan. Sudah mengajukan keberatan, tapi belum ada tanggapan dari PPK. Terus adanya penunjukan langsung untuk penyedia yang lain, ya akhirnya kami meminta keadilan karena kami di sini punya niat yang itikat baik untuk menyelesaikan proyek ini. Pada kenyataannya prestasi fisik kami masih positif pada saat itu diputus kontrak. Jadi kami melapor ke pihak-pihak berwajib, artinya untuk supaya Bapak dapat keadilan lah ya. Keadilan. Ya itu. Memang ada istilahnya berita atau kabar bahwa pihak Pemkab akan membayar apa yang sudah kami kerjakan. Tapi karena kami sudah diputus kontrak, kami cara membayar bagaimana? Ragu itu. Ya, bagaimana cara membayar? Kan kami sudah diputus kontrak. Logikanya pembayaran dari pemerintah terhadap penyedia adalah tagihan termin. Dan itu masih harus dicairkan kalau memang normal kan begitu. Ya kalau itu dicairkan ya udah, ini tambah masalah lagi menurut. Ya kalau ada pembayaran kami, dari anggaran apa dan untuk siapa, karena kami sudah diputus kontrak. Makanya kami istilahnya bukan menolak apa itu, tidak mungkin kami akan menjadi pelanggar hukum kalau kami terima pembayaran itu setelah kami putus kontrak kan gitu. Seperti itu, jadi kami tetap proses. Berarti Bapak sudah melakukan langkah hukum lah ini ya? Sudah persiapkan itu ya? Langkah hukum, ya silakan itu. Di satu sisi Pak, karena saya selaku penyedia mewakili konsorsium mewakili KSO, saya juga merasa harus menjaga nama baik kedua perusahaan, termasuk nama baik saya sendiri, nama baik tim saya yang ada di lapangan. Jadi ya kami akan menuntut pencemaran nama baik, kemudian pemberitaan yang kurang berdasar, terutama dalam hal apa yang terjadi di masing-masing perusahaan kami. Pemberitaan itu nanti kami akan buat laporannya kepada pihak berwajib dan kami menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan SOP-nya masing-masing. Nah, kami tinggal menunggu prosesnya seperti apa. Kalaupun itu kami akan mendaftarkan di PT UN dan PN, Pak. Oke, mungkin Bapak lakukan langkah hukum itu ya. Ya. Oke, terakhir ada pesan apa ya untuk masyarakat Bali, karena ini kan situasinya jadi kurang enak lah di dalam komunitas jasa konstruksi, Pak. Karena ini penting sekali menjadi pelajaran para komunitas penggerak dari kegiatan kontraktor, Pak. Apa yang mesti harus Bapak sampaikan? Ya, karena tidak enak ini didengar ya. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak masyarakat Ubud khususnya dan masyarakat Bali umumnya, karena di luar dugaan kami yang punya itikat baik di sini untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di Ubud khususnya dan di Bali pada umumnya, karena kami sadar betul pasar Ubud ini adalah ikon nasional bahkan ikon internasional, Pak. Jadi kami tidak main-main di sini. Tidak main-main, kami sadari betul itu. Tapi karena ada hal yang kalau bahasa saya itu dipolitisir atau dikondisikan atau disetting, apalah daya kami selain kami minta perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang sesuai yang berlaku di Indonesia.
Jadi kami mohon maaf, harapan kami sebenarnya adalah beritikat baik, tapi karena kami diperlakukan tidak wajar, tidak lazim, saya dan perusahaan merasa dijolimi. Kami sudah melakukan pekerjaan, sudah berkorban, mengorbankan sumber daya kami, baik finansial, tenaga itu, tapi kami diperlakukan demikian. Ya saya mohon pengertian dari masyarakat Ubud dan Bali umumnya. Pengertian artinya tidak menerima info-info sepihak yang menyudutkan kami. Mari kita tunggu hasil dari pihak yang berwajib dalam penyelidikan tentang kasus masalah yang kami alami ini. Baik Pak Jeffrey, ya. Pak. Karena masyarakat ingin tahu itu Pak ya. Terkait dengan di media tentu ada hak jawab. Kalau Bapak ada keberatan mungkin diberitakan di media 24 jam diberikan waktu atas perintah Undang-Undang Pers nomor 40. Bapak jawab itu. Tapi kalau ada permasalahan yang terkait dengan Pemda, Bapak silahkan lakukan dengan Pemda. Di situ kan banyak sekali media yang mengangkat berita ini karena mereka mungkin melakukan jumpa pers, tentu ini mesti harus Bapak tindak lanjuti dengan Pemdanya. Kalau kami di pihak pers itu kami menunggu, kalau umpamanya Bapak tidak setuju apa yang kami beritakan 24 jam diperintahkan oleh undang-undang, yaitu kami diberikan hak jawab Bapak ya. Siap. Pak Jeffrey, saya dengar dan saya lihat di media katanya perusahaan yang Bapak dapat kuasa itu ada blacklistnya. Gimana ceritanya itu? Tanggal berapa sih blacklistnya? Saya mesti apa ya? Saya kurang pas sekali blacklistnya kan tanggal 18 lah itu ya. Nah, gimana sih ceritanya tentang perusahaan Bapak yang Bapak pakai di Ubud itu? Gimana ceritanya yang sebenarnya tentang blacklist itu ya? Jadi memang saya sempat dihubungi PPK. Karena adanya blacklist perusahaan Citra Prasasti Konsorindo Pusat. Ya. Terus ini perusahaan ini yang mana nih? PT yang cabangnya? Pelaksana penyedia di Pasar Ubud ini, proyek Pasar Ubud ini adalah KSO antara Citra Prasasti Konsorindo cabang Bogor, Pak. Cabang Bogor. Ada aktenya, akte tersendiri. Nah, di sini kami keberatan karena PPK-nya sudah terlanjur mempublikasikan. Mempublikasikan otomatis itu adalah apa namanya? Penciptaan opini publik yang keliru tentang kami, bahwa kami di blacklist di proyek yang lain di Jambi. Itu adalah Citra Prasasti Konsorindo Pusat. Pada tanggal 18. Sementara kita berkontrak 17 Mei. Nah, yang berkontrak 17 Mei ini Pak, Citra Prasasti Konsorindo cabang Bogor. Nah, dalam aturan seperti apa itu, Pak? Ya, dalam aturan blacklist ini tidak berlaku untuk proyek ini. Blacklist ini tidak berlaku untuk proyek yang di Ubud ini. Tidak mempengaruhi karena cabang Bogor. Pemirsa, teman-teman, ya pegiat jasa konstruksi, ini benar-benar pelajaran yang baru. Ya, ternyata PT Citra Prasasti Konsorindo ini yang di blacklist adalah yang di Jambi. Ya, perusahaan yang ikut tender KSO di Ubud ini adalah PT Citra Prasasti Konsorindo cabang Bogor. Saya sebagai pimpinan cabangnya. Bapak lah yang menjadi pimpinan cabangnya sehingga Bapak bisa menjelaskan ini. Betul, kan begitu. Sesuai dengan akte cabang, Pak. Baik Pak, nanti yang bisa menjawab ini adalah aparat penegak hukum Pak. Karena ini susah ini menjelaskan, saya pun tidak ahli di bidangnya. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Jeffrey selaku manajer yang dikuasakan oleh KSO. Mudah-mudahan bila mana ada tutur kata saya yang salah sama Pak Jeffrey, kami dari Abian Semal melaporkan. Sampai jumpa dengan akhiri Agung Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.